Berikutnya konsekuensi dari mengimani Rasulullah adalah kita ini kalau menghadapi perselisihan, persengketaan, ya, maka hakimnya adalah Rasulullah selama Rasulullah SAW sudah selama itu berkaitan dengan masalah-masalah yang diatur dalam agama. Kita nggak boleh mencari aturan selain yang sudah dijelaskan, sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minun." Sungguh demi Rabbmu, mereka sebetulnya tidaklah beriman. Di sini Allah bersumpah dengan nama dirinya, memvonis bahwa mereka itu tidak beriman sebetulnya. Hatta sampai, berarti ini syarat ini. Setelah hatta ini adalah syarat. Kalau mau beriman syaratnya ini nih, dengar baik-baik. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mau mengangkatmu sebagai hakim bagi apa yang mereka perselisihkan. Hakim tugasnya apa sih? Mengadili kan? Memutuskan kan? Menetapkan aturan yang mengikat semua pihak yang mengajukan kepada hakim itu. Buat apa hakim ini dinobatkan sebagai hakim ketika dia menetapkan vonis ditinggalkan begitu? Ini hakim-hakiman ini, bukan hakim beneran. Kalau hakim beneran, vonisnya itu mengikat, ya. Dia diangkat sebagai hakim, tapi ketika sudah jelas Rasulullah perintah begini, oh ya terima kasih Rasulullah, saya mau cari hakim yang lain aja deh. Naik banding, loh naik banding kok sama Rasulullah gitu loh. Mau dibandingkan dengan siapa terus? Ya. Hakim dunia mah memang ada sistemnya begitu. Tapi kalau Rasulullah kok mau naik banding? Naik bandingnya kemana? Al-Quran mengatakan hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan, selama memang sudah ada aturannya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, kalau sekarang Rasulullah sudah meninggal, bukan berarti tidak berlaku ayat ini. Caranya bagaimana? Rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada Sunnah. Itu berarti kita mengangkat Rasulullah sebagai hakim kita. Tidak cukup cuman diangkat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasakan ada ganjalan sedikit pun, berat hati sedikit pun terhadap keputusanmu. Coba. Enggak cukup. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah, tunduk dengan sepenuh hati. Jadi menerima vonisnya Rasulullah ini, menerima ketetapan Rasulullah ini dengan penuh sukacita, penuh kerelaan. Bahasa Kendarinya legowo. Betul? Betul. Enggak tahu. Bahasa Solo itu. Bahasa Kendarinya apa enggak tahu. Nah. Jadi lapang dada. Itu Allah yang bilang begitu. Kalau masih ada ganjelan-ganjelan, ya, masih belum terima, itu belum beriman. Apalagi kalau nggak mau diatur pakai aturan Allah dan Rasulnya, itu hanya oknum orang beriman. Itu namanya oknum orang beriman. Lisannya doang yang beriman. Nanti dia akan menyesal. Ya. Dan Allah sudah ceritakan orang-orang yang akan menyesali itu. Yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, bukan dua jari. Menggigit semua jarinya, kedua tangannya digigit semua. Ini kecewa yang jauh lebih. Ya, kecewa sudah top-topnya kecewa. Apa yang dikatakan? Ya laitani, andai aja dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh celaka betul nih saya,
Kenapa saya dulu jadikan si fulan itu sebagai teman setiaku? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Gara-gara dia aku tersesat dari peringatan. Tidak menggubris datangnya peringatan yang sudah datang kepadaku. Jadi hati-hati dalam berteman, ya. Hati-hati dalam berteman.